Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Nasiulwan, SIK 22B. Saya akan menjelaskan tentang warna sebagai pemenuh tugas mata kuliah pengolahan citra digital. Jadi warna itu dalam dunia yang penuh dengan visual ini, warna memegang peran penting dalam mengkomunikasikan informasi, menciptakan suasana, dan membangkitkan emosi. Jadi pada kali ini kita akan memulai perjalanan untuk memahami konsep dasar warna sebagai pondasi dari pengolahan citra digital. Jadi warna itu kan bukan sekedar keindahan tapi juga ilmu. Warna yang kita lihat sebenarnya adalah hasil dari interaksi cahaya dengan objek di sekitar kita. Jadi mari kita bahas pembahasan kali ini itu akan berfokus pada tiga model warna yang paling umum digunakan dalam pengolahan citra digital, yaitu ada RGB, CMYK, dan HSI. Yang pertama itu model warna RGB, merupakan singkatan dari red, green, dan blue. Model ini berbasis cahaya dan sering digunakan dalam perangkat digital seperti monitor, kamera, dan televisi. RGB adalah model aditif di mana warna dihasilkan dengan menambahkan intensitas tiga warna tersebut. Jadi kombinasi penuh dari tiga warna ini akan menghasilkan suatu warna yang berbeda, misalnya cahaya putih. Sementara model dari RGB ini tidak bisa menghasilkan warna hitam. Misalnya 250 model RGB ini memiliki rentang nilai dari 0 sampai 255 atau sebanyak 256 atau sebanyak 8 bit. Jadi rentang dari 0 sampai 255 itu menunjukkan seberapa intensitas dari suatu warna. Misalnya 255 red berarti merah pekat, kemudian 0 blue dan 0 green berarti kita menonaktifkan warna green dan blue tadi. Jadi hasilnya itu pure merah. Untuk mempermudah, sebenarnya kita lebih mudah jika melihatnya langsung di Photoshop. Di sini saya coba tampilkan Photoshop, ada suatu gambar SpongeBob. Kemudian misal kita membuat suatu rectangle, kemudian kita set warnanya. Nah, kita lihat di sini itu ada RGB, red, green, dan blue. Masing-masing nilainya 0, 0, 0. Nah, kenapa ini warna hitam? Itu karena di sini sebenarnya ada properti lain, yaitu brightness di sini. Tapi kita akan mengabaikan ini dulu, kita fokus ke RGB ya. Misalnya jika kita membuat 200 merah, 100 hijau, dan 100 biru, maka hasilnya itu warna seperti ini, warna pink. Misalnya kita buat 255 merah, 0 green, dan 0 blue, itu hasilnya menjadi merah pekat. Kemudian jenis warna lainnya itu ada CMYK yang kedua, kemudian HSI. Di sini ada HSB. Sebenarnya Photoshop itu tidak menggunakan I atau intensity di sini, tapi menggunakan B, yaitu properti brightness. Masing-masing nilai dari CMYK, RGB, dan HSI atau di sini HSB memiliki rentang yang berbeda-beda. Misalnya RGB itu kan 256 bit, rentangnya dari 0 sampai 255. CMYK ini terdiri dari 4 variabel, yaitu cyan, magneta, yellow, dan key atau black, dengan rentang masing-masing dalam bentuk persen, jadi 0 sampai 100%. Bedanya dengan RGB, jadi CMYK itu model yang lebih sering digunakan untuk percetakan. Jadi model ini subtraktif, terdiri dari cyan, yaitu C-nya, M-nya magneta, Y-nya yellow, dan K-nya itu key atau black. Pada dasarnya saat kita mencetak itu kita mengurangi cahaya dari warna dasar untuk menghasilkan berbagai warna, sehingga CMYK ini bekerja dengan cara mengurangi cahaya yang dipantulkan oleh tinta di atas kertas, sehingga menghasilkan warna yang kita lihat di dunia cetak.
karena ini memiliki rentang yang berbeda-beda. Jadi dari RGB ke CMYK itu memiliki nilai yang berbeda juga. Contohnya ini seperti merah pekat yang tadi, yaitu 255 red, 0 green, 0 blue. Jika kita konversi ke CMYK, maka hasilnya itu seperti ini, yaitu C nya cyannya 0, magnetanya 87, yellow nya 99, dan K nya itu 0. Kemudian jenis warna yang ketiga yang umum digunakan di pengolahan citra digital itu ada HSI, atau di sini HSB, B-nya ini brightness ya. Jadi model warna HSI ini mencerminkan bagaimana cara manusia memahami atau melihat warna. HSI ini properti terdiri dari hue. Jadi hue ini adalah warna dasar, yaitu menentukan jenis warna, misalnya merah atau biru. Kemudian saturation atau kejenuhan, jadi saturasi ini menentukan seberapa jenuh warna itu. Kemudian I nya itu intensity atau intensitas atau kecerahan. Hanya saja karena di Photoshop ini menggunakan brightness. Misalnya kita lihat hue nya ini memiliki rentang dalam bentuk sudut, jadi dia seperti warna yang melingkar atau memutar. Nah seperti ini contohnya. Jadi dia dalam bentuk sudut dengan nilai 0 sampai 359 derajat. Misalnya dari 0 jika naik ke atas sampai ke 360 atau 0 derajat, dia akan kembali ke merah. Misalnya di sini 64 derajat dia adalah warna kuning. Kemudian 180 derajat adalah kebalikan dari merah, yaitu biru. Kemudian saturasi ini menentukan seberapa kejenuhan suatu warna. Misal kita buat hue nya itu biru tadi 180, kemudian nilai saturasinya itu kita buat 0, maka itu artinya kejenuhan nilai birunya itu 0 atau tidak ada, sehingga menghasilkan nilai warna putih. Tapi jika kita ganti nilainya menjadi misalnya 100 nilainya dalam bentuk persen, maka artinya biru ini jenuh 100%. Misalnya kita ganti 50, maka birunya ini akan menjadi lebih cerah. Kemudian untuk properti yang ketiga itu B, brightness, atau sebenarnya di HSI itu intensity atau kecerahan. Jadi intensity ini menggambarkan tingkat kecerahan dan gelapnya suatu warna. Misalnya jika kita set di sini ke 0, maka akan menghasilkan warna hitam pekat, terlepas berapapun nilai dari hue dan saturasinya. Karena nilai intensity di sini kita set ke 0. Contohnya kita misal mau mengedit gambar ini, kita hue atau saturation. Nah, lightness-nya ini kita lightness, intensity atau brightness ini sebenarnya cara kerja yang hampir sama. Kita set ke min 100, itu akan menghasilkan warna yang hitam pekat. Nah, tadi kan sebenarnya saya sedikit ingin membahas tentang LHB ini. LHB ini sebenarnya tidak akan kita bahas di implementasi dari 3 model warna ini, tapi LHB ini sering digunakan khususnya untuk konversi warna. Misalnya dari model RGB kita ingin konversi ke CMYK. LHB ini memiliki 3 properti, yaitu L nya itu L besar di sini artinya lightness atau kecerahan. Kemudian A nya itu adalah aksen warna dari hijau ke merah. Kemudian B nya ini aksen warna dari biru ke kuning. Keunggulan LHB ini itu adalah tidak seperti RGB atau CMYK. LHB ini tidak bergantung pada perangkat tertentu. Jadi karena cakupan warnanya lebih luas dan presisi dalam pengeditan warna, LHB ini cenderung lebih baik ketika kita ingin mendesain di multi platform. Jadi jika ada device yang satu dengan device yang lainnya, meskipun kita melihat warna yang berbeda, tapi dengan LHB ini warnanya lebih persis, lebih sama gitu. Tanpa basi-basi kita coba lihat ke Python terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya tugas dari minggu-minggu yang lalu, yaitu kita konversi gambar dari RGB ke grayscale. Yang pertama kita import library yang dibutuhkan, yaitu OpenCV dengan nama CV2. Kemudian kita buat di sini menjadi CV agar lebih memudahkan penulisan.
Kemudian ini gambarnya sudah saya siapkan dengan nama gambar.jpg. Kemudian gambar kita buat variabel gambar bgr, kemudian kita lakukan read dengan menggunakan fungsi imread. Kita read sebagai color, namun karena OpenCV ini secara default mengimport gambar dalam bentuk bgr atau blue, green, dan red, kita buat variabel bgr saja agar mempermudah pembacaan nanti ya. Kemudian kita buat variabel gambar gray, ini untuk konversi nanti. Jadi kita membaca membaca gambar yang tadi bgr, kemudian kita lakukan konversi dengan ini bgr to gray, kemudian ini hasilnya kita simpan ke variabel gray. Kemudian ini kita membuat window untuk menampilkan hasilnya, yaitu hasil gambar yang sebelum dan hasil gambar yang sesudah diedit. Ini saya buat teks, kemudian ada border, kemudian ini CVEM show nya ini kita panggil untuk memanggil gambar. Lalu terakhir kita buat kode untuk mengakhiri programnya jika kita menutup window-nya. Misal jika kita run, kurang lebih hasilnya seperti ini. Itu yang pertama ada gambar yang RGB, kemudian gambar yang sudah konversi ke grayscale. Nah, ngomong-ngomong konversi ke grayscale, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara kita mengkonversi gambar RGB ke grayscale. Nah, metode konversi RGB ke grayscale ini ada 3, yaitu lightness, average, dan luminosity. Masing-masing nilainya berbeda-beda. Oh, ini ketutupannya. Yang pertama, lightness, caranya itu dari RGB tadi, masing-masing nilainya itu kita cari nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Misalnya antara RGB misalnya 200, misalnya nilai R nya 10, G nya 50, B nya 20, maka nilai maksimumnya kan G, berarti di sini 50. Kemudian nilai minimumnya kan tadi yang 10 red tadi, misalnya 10, berarti 50 tambah 10 60 per 2, jadi hasilnya grayscale 60 per 2 berarti 30. Cara yang kedua itu dengan average. Jadi nilai RGB tadi itu kita tambahkan semuanya, kemudian dibagi 3. Masing-masing cara ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita lihat saja langsung hasilnya diimplementasi. Kemudian ada luminosity. Ini masing-masing kita buat intensitas masing-masing nilainya. Ini rumusnya sebenarnya ditemukan oleh para ahli. Jadi masing-masing intensitas ini misalnya 21% red, 72% green, dan 7% blue ini secara umum ini menghasilkan gambar yang di sebagian besar situasi gambar hasil gambar grayscale-nya itu bagus, terlihat dengan jelas. Nanti kita lihat di kode Python ya. Nih, pertama kita import library yang dibutuhkan, yaitu numpy, kemudian matplotlib untuk menghasilkan untuk melihat hasilnya nanti. Sebelum itu di sini saya membuat konversi tadi kan gambarnya itu dalam bentuk BGR. Secara default OpenCV itu mengambil gambar dalam bentuk BGR. Kemudian ini kita konversi ke dalam bentuk RGB. Jadi kita urutkan variabel, yaitu dengan ini color BGR to RGB. Kemudian di atas ini kita buat fungsi masing-masing untuk menentukan untuk mengkonversi grayscale RGB ke grayscale. Misalnya yang pertama to likeness, ini caranya kan tadi kita cukup mengambil nilai maksimum sama nilai minimum dari RGB nya, kemudian kita bagi dengan 2. Nah, ini kita buat 3 variabel dulu. Kemudian dari gambar RGB ini yang sudah diimport, kita slice nilainya masing-masing, yaitu indeks ke 0 itu kan tadi karena sudah diurutkan menjadi red, berarti kita masukkan ke sini. Kemudian indeks yang pertama itu atau item yang kedua yaitu kan green, kita masukkan ke variabel ini. Kemudian yang blue kita ke sini. Hasilnya ini kita tinggal pakai bantuan numpy untuk mengambil nilai maksimum dari sini. Kemudian ini tambah numpy nilai minimum dari 3 ini. Hasilnya itu kemudian terakhir dibagi 2, kemudian kita kembalikan nilainya di return. Sama seperti sebelumnya,
Untuk yang nilai average kita slice masing-masing dari RGB nya dari gambar yang tadi, kemudian kita jumlahkan ketiganya bagi 3. Ini kita tulis rumus manualnya saja. Kemudian RGB itu grayscale, luminosity itu dengan menggunakan luminosity tadi 0,21 red, 0,72 green, 0,07 blue. Kemudian ini kan tadi variabel masing-masing kita letak di variabel yang berbeda, kemudian kita masing-masing kita panggil fungsinya. Kemudian ini kita membuat plot, kita membuat 3 plot. Yang pertama itu kita panggil variabel yang likeness, dengan channel kita ambil nilai gray saja agar karena kita ingin melihat bagaimana konversinya ke grayscale. Kemudian yang average, lalu luminosity. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika kita lihat kan terlihat di sini luminosity itu memiliki hasil yang lebih jelas dibandingkan yang lainnya. Itu adalah salah satu keunggulannya. Kemudian sedikit membahas karena kedepannya nanti bakal banyak kita memisahkan channel RGB. Ini saya buat contoh codingan memisahkan channel RGB pada gambar. Yaitu kita buat variabel RGB, kemudian dari gambar itu tadi, gambar RGB ini kita lakukan split. Jadi 3 nilai itu akan dimasukkan ke sini masing-masing. Lalu kita buat plot untuk menampilkan masing-masing channel lah. Di sini ada red, blue, dan green. Lalu kita coba buat plot lagi, tapi kita tampilkan dalam bentuk grayscale. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Dari gambar itu tadi kan terlihat jelas di sini bahwa warna merahnya itu dinilai lebih terang ya. Kemudian pembahasan selanjutnya itu konversi warna RGB ke CMYK. Sebelumnya coba kita lihat ke Photoshop tadi, kita buat rectangle itu tadi. Nah, ini kan perbedaan yang paling jelas itu antara RGB ke CMYK ada di nilainya. Nah, itu CMYK adalah bentuk persen, dan di sini membuat 4 parameter atau 4 variabel CMY dan K. Kemudian sedangkan RGB ini hanya membuat 3, yaitu red, green, dan blue. Sedangkan RGB ini tidak bisa menghasilkan warna hitam, tapi CMYK ini bisa. Nah, contohnya jika kita membuat di sini 250 red, jika kita konversi ke dalam CMYK, hasilnya ini menjadi 0,87 magneta dan 99 yellow. Sedangkan K nya ini black nya ini tadi 0. Karena kekurangan dari RGB itu ya, dia tidak membuat parameter yang dapat menampung nilai dari kecerahan gitu. Kita lanjut ke sini, bagaimana cara kita mengkonversinya. Jadi rumus konversi RGB ke CMYK ini ada 4 tahap. Yang pertama kita normalisasi nilai RGB ya tadi, kan RGB itu tadi kan nilainya dari 0 sampai 255. Sedangkan CMYK itu nilainya kan dari 0 sampai 100. Yaitu kita konversi nanti di ujung sini. Yang kedua itu kita menghitung nilai K-nya, kemudian kita menghitung nilai CMY-nya. Ini masing-masing ada rumusnya. Lanjut saja normalisasi nilai CMYK. Ini kita buat variabel baru ya, R aksen, G aksen, dan B aksen. Masing-masing R dari nilainya itu kita bagi 255 atau nilai rentang maksimal ya. Sehingga nanti hasilnya itu nilainya rentang 0 sampai 1. Selanjutnya kita menghitung nilai K-nya, yaitu rumusnya K sama dengan 1 dikurang maksimum dari nilai maksimum antara R aksen, G aksen, dan B aksen. Selanjutnya untuk nilai CMY-nya ini ada dua kondisi, yaitu jika K-nya sama dengan 0 maka nilai masing-masing CMY-nya itu sama dengan 0. Karena kalau kita lihat di Photoshop itu tadi kan nilai CMYK, nilai K sama dengan 0 itu kan artinya ada
kecerahannya itu putih, warna putih di sini. Itu artinya tidak dibutuhkan nilai dari C nya berapa, M nya berapa, Y nya berapa, terlepas dari berapapun nilai CMY nya ini, karena K nya sama dengan 0 atau key black nya itu sama dengan 0%, maka hasilnya itu adalah putih, putih solid atau putih pekat gitu. Nah, kemudian jika K nya kurang dari 1, maka ini rumusnya. C nya sama dengan 1 dikurang R aksen dikurang K, kemudian per 1 dikurang K, begitu juga yang lainnya. Kemudian terakhir itu kita konversi ke rentang 1 sampai 100, karena tadi kan CMYK itu nilainya rentangnya dalam bentuk persen. Kita masuk ke codingannya. Ini kita menggunakan rumus manual terlebih dahulu, yaitu kita buat fungsinya RGB to CMYK. Kita dari gambar ini kita normalisasi, yaitu kita bagi nilainya dengan 255, kemudian kita slice untuk menjadi 3 variabel yang berbeda untuk masing-masing red, green, dan blue nya. Kemudian dari red, green, dan blue nya RGB nya ini kita ambil nilai maksimumnya. Ini saya coba tadi menggunakan 3 variabel secara langsung, tapi karena hasilnya tidak bisa, jadi saya lakukan mengecek kondisi untuk masing-masing 2 variabel terlebih dahulu, yaitu kita bandingkan R dan J nya dulu, kemudian terakhir kita bandingkan dengan yang B nya, kemudian 1 dikurang hasilnya tadi. Kemudian ini tadi rumus CMY nya tadi. Nah, terakhir itu kan kita lakukan kita buat rentangnya menjadi 0 sampai 255. Kok 0 sampai 255? Oke, maaf, sepertinya ada kesalahan di sini nih, sudah saya edit 255 tadi menjadi 100. Jadi rentangnya itu 0 sampai 100 ya. Kemudian ini gambar itu tadi kan ini ada 4 variabel yang terpisah, kita gabungkan menggunakan np.stack menjadi variabel image CMYK. Kemudian kita return image CMYK nya. Kemudian ini kita panggil fungsinya untuk variabel ini. Terakhir kita buat plotnya. Kita lakukan pemisahan dari yang pertama itu dari cyan-nya, yaitu indeks ke 0, magnetnya indeks pertama, yellow-nya yang kedua, dan black-nya yang ketiga, dengan channel gray agar lebih gampang melihatnya. Contohnya itu seperti di bawah, dimana kita melihat cyan-nya itu cuman hanya sebatas di sini saja, atau sekelilingnya itu nilai cyan-nya itu lebih gelap atau lebih dominan nilai yang lainnya gitu. Cara yang kedua itu adalah menggunakan Emacs modul fill dari Python, kemudian kita menggunakan image. Yang pertama itu kita buat variabel, kemudian kita open gambarnya tadi, itu gambar JPEG. Ini saya buat variabel yang berbeda agar codingannya lebih jelas nanti. Kemudian gambar CMYK sama dengan, nah ini adalah fungsi untuk melakukan konversi dari RGB ke CMYK dari image ini. Ini opsional sebenarnya, yaitu kita menyimpan gambarnya. Kemudian kita lakukan split channel, yaitu menggunakan fungsi split dari CMYK ini menjadi C, M, Y, dan K, 4 variabel yang berbeda, lalu kita tampilkan dalam bentuk dalam plot. Nah, itu yang pertama ada saluran C nya, kemudian channel M nya, Y nya, dan K nya. Masing-masing kita gunakan channel gray agar lebih jelas hasilnya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini hasilnya sedikit berbeda karena algoritmanya juga berbeda antara yang kita lakukan manual dengan yang dari image ini. Selanjutnya ke HSI, kita ke sini. Nah, untuk rumus konversi RGB ke HSI ini hampir sama seperti RGB ke CMYK. Yang pertama kita normalisasi dulu,
Selanjutnya kita hitung nilai intensitasnya, kemudian nilai saturasinya, dan nilai hue-nya. Sebelum itu kita lihat ke Photoshop dulu. HSI itu tadi kan nilai hue-nya itu dalam bentuk sudut atau derajat dari 0 sampai 359 derajat. Kemudian S-nya itu dalam bentuk persen, dan intensity-nya dalam bentuk persen juga, 0 sampai 100. Jadi kita hitung dulu nilai intensity-nya. Ini sama seperti sebelumnya. Nah, untuk nilai intensitasnya itu kita ambil dari RGB-nya ini nilai rata-ratanya. Sedangkan untuk nilai saturasinya antara nilai maksimum dari RGB-nya, kemudian nilai minimum dan RGB-nya. Yang pertama kita kurangi nilai maksimum dengan nilai minimumnya, kemudian kita bagi dengan nilai maksimum yang ditambah nilai minimumnya. Selanjutnya ini untuk menghitung nilai hue-nya dalam bentuk sudut. Jika B aksen kurang dari sama dengan G aksen atau R aksen lebih besar, maka nilainya yang ini. Namun jika B aksen lebih dari G aksen, maka nilainya yang ini. Ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut, kita langsung saja ke codingannya. Nah, ini melakukan konversi manual. Pertama kita buat fungsi RGB itu HSI nya, yaitu kita normalisasi dulu, kemudian kita bagi menjadi 3, kita slice, lalu kita hitung nilai intensitas, nilai saturasinya, kemudian nilai hue nya. Kemudian masing-masing nilai itu tadi HSI kita gabung dengan stack ini, dan kita return untuk fungsi yang ini. Lalu kita baca gambar variabel gambar RGB tadi, kita masukkan sebagai parameter argumen dari fungsi ini, kemudian kita simpan ke gambar HSI, variabel gambar HSI, lalu kita tampilkan dalam bentuk plot. Yang pertama itu untuk channel, masing-masing channel red, green, dan blue. Kemudian untuk channel HSV, gray, kemudian gray. Jika dilihat hasilnya itu kurang lebih seperti ini. RGB nya seperti ini, kemudian hue, saturation, dan intensity nya seperti ini. Saya pikir penjelasannya cukup sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini pembahasan yang cukup menarik memang, karena ini sering digunakan. Pasti teman yang suka desain grafis sering mengeksplorasi tentang warna-warna ini. Terutama ini kan juga digunakan untuk mata kuliah pengolahan citra digital. Saya tutup di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.